Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ganteng, selamat datang kembali lagi di kelas Bapak, di kelas PKN. Hari ini kita akan belajar sambil bermain, seperti biasa yang kita lakuin. Ketua kelas, mohon maaf, Yusma? Ada Yusma? Yusma hadir? Wah, Yusma, ini ketua kelas kita paling terbaik nih. Yusma, siapa hari ini tidak masuk? Sebentar saya cek, Pak. Oke. Ada satu orang, Pak, yang belum masuk. Siapa yang tidak masuknya, nak? Yulita, Pak. Wah, Julita ya. Akhir-akhir ini Bapak lihat Julita ini jarang masuk ya. Nanti tolong ketua kelasnya bersama teman-teman rumahnya lah ya. Cari tahu bagaimana kabar beliau. Udah lama nggak pernah masuk nih ya. Baik, anak-anakku sekalian. Di kelas ini, eloknya kita berdoa dulu kali ya. Bapak yang pimpin doa ya. Ayo teman-teman, anak-anakku sekalian. Mengawali kegiatan, berdoa, dimulai. Selesai. Ya, baik anak-anakku sekalian. Ya, kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Ya, mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Bapak setelkan di ini, Bapak screen di sini. Anak-anakku sekalian bernyanyi di dalam hati, nah apa dikeluarkan, yang penting mic-nya dimatikan dulu ya. Nah, oke, Bapak share dulu. Oke. Kita sudah mendengarkan lagu lagu Garuda Pancasila. Maka hari ini Bapak akan jelaskan kita mau ngapain sih belajar PPKN hari ini. Hari ini Bapak akan menjelaskan tujuan kita belajar hari ini. Hari ini kita akan usaha menganalisis, menyimpulkan, presentasikan. Nah, apa Pak yang dipresentasikan? Apa yang disimpulkan? Apa yang dianalisis? Yang dianalisis, yang disimpulkan, yang dipresentasikan adalah materinya tentang penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuh materinya ya. Jadi kita ngapain tadi? Yang pertama kita menganalisis, lalu kita menyimpulkan, lalu kita mempresentasikan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau ingat-ingat dulu ya. Yang kemarin kita belajar. Widya. Ya, Widya hari Bapak. ini luar biasa. Rapi banget Widya. Widya, udah makan? Belum, Bapak. Oh, belum. Baik, ya. Kita kan nih Widya, hari ini bahas tentang kedaulatan nih. Widya, ingat nggak apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan itu adalah ini Pak, wilayah Pak, berkaitan dengan wilayah ya Pak. Tangan. Widya luar biasa ya. Nah, ternyata Bapak ulang sedikit nih. Kedaulatan memang berhubungan sama wilayah. Kedaulatan itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari daulah, artinya kekuasaan tertinggi seperti itu. Nah, ya, oke. Eh, Kedaulatan sendiri juga di dalam Undang-Undang Dasar itu diatur loh. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kira-kira alinea keberapa? Vivin, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keberapa tentang kedaulatan? Ya, Pak. Keberapa pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keberapa? Kedaulatan, membahas tentang kedaulatan.
Eh, Oh, Pak, oh, Vivin malu-malu. Ya udah Bapak ganti lagi ke Yusma deh. Pembukaan kali ini keberapa? kali ini keempat, Pak. Yeay, luar biasa ketua kelas kita ini. Vivin, semangat lagi ya belajarnya ya. Vidya luar biasa. Yusma luar biasa. Wah, Jurham ini luar biasa juga. Ya, lanjut. Saya lihat Jurham ini mengikuti seperti adik saya. Ya, lanjut ya. Nah, ternyata Undang-Undang Dasar Kedaulatan itu sudah cantum dalam pembukaan UUD alinea keempat. Ternyata ada juga yang mendukungnya. Ada pasal yang mendukungnya. Nih, Bapak ingat lagi. Ternyata dalam pasal 1 ayat 2 nih ya. Yang bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke? Bapak. Alhamdulillah. Sudah bisa ingat kan kita mau ngapain hari ini? Lanjut, kita akan masuk Ya, materi Pak. selanjutnya tentang apa tadi? Menganalisis, menyimpulkan, mempresentasikan. Nih, Bapak punya video pembelajaran nih. Ah, dari video pembelajaran ini nanti anak-anak ada soal nih dari Bapak nih. Gitu. Jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik nih, gitu ya. Ya, Ah, tapi diskusinya nih kan kita di Zoom ya. Jadi Bapak diskusinya ini kalau bisa lewat WA ya. Jadi Bapak bagi sekarang orangnya, anggotanya, nanti diskusinya lewat WA. Nanti Bapak kasih waktu ya. Oke. Kelompok pertama Adrianus bersama Ya, Widya Pak. ya. Adrianus baik, bersama Pak. Widya Siap. Baik, Pak. ya. Yuli sama Yusma, Juliana, mohon Siap, maaf. Bapak. Yusma, ini dengan Jurham ya. Mau ya? Nggak boleh pilih-pilih teman ya. Bapak yang tentuin ini. Oke, siap. Yulita gimana? Ya udah nanti Yulita Bapak nanti kalau ketemu sama Bapak deh. Bapak kasih materi private ya. Kita belajar bareng sama Yulita nanti ya. Tapi nggak apa kita doakan Yulita semoga cepat baik, cepat bisa bergabung di kelas ini. Tuh, teman-teman sekalian. Bapak akan menampilkan video pembelajaran ya. Mohon dicermati baik-baik karena ini akan berkaitan dengan tugas nanti diskusi. Diskusinya berpasangan ya. Sepatu aja berpasangan, kalian juga dong berpasangan. Baik, sebentar Bapak siapkan dulu ya. Apa sudah kelihatan anak sekalian? Sudah, Bapak. Nah, lihat di sini. Bapak punya teman loh. Nih, perhatikan ini. Ini siapa? Ini namanya Yuli Elisia. Ibu Yuli Elisia. Ibu Elis akan memandu kalian untuk menayangkan video pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian harus perhatikan yang baik nih. Karena nanti ada soal dari sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita jaringannya baik ya. Bapak akan share nih. Bismillah. Jadi kada jadi kada lah.
Baik, Ibu Elisia. Ibu Elisia sudah menjelaskan nih tadi tentang pelaksanaan demokrasi ini. Teman-teman ini sudah menganalisis kan dari video-video ini. Nah, sekarang nih ada soal nih buat teman-teman yang tadi Bapak sudah bagi ya. Nah, soalnya sudah Bapak share di WA ya, anak-anakku sekalian. Bapak sudah share di WA. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ya, tadi Adri bersama Widya, Yuli bersama Yusma, Vivin bersama Jurham. Sekarang nih kerjakan tugasnya nih, saling koordinasi lewat WA ya. Nanti Bapak tanya nih, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Soalnya gampang nih. Tadi kan sudah lihat nih, penyimpangan yang terjadi saat demokrasi terpimpin adalah salah satunya gerakan 30 September. Ya, PKI, luar biasa ya. Sampai teman-teman anak-anakku sekalian sudah tahu kan kemarin kita belajar bagaimana eh, para jenderal ya itu luar biasa sampai beliau ditaruh di lubang buaya. Luar biasa sedihnya kita ingat kalau kejadian itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ini anak-anakku sekalian, paham komunis tumbuh di negara kita, bagaimana sikap anak-anakku sekalian? Itu soalnya. Silahkan anak-anakku sekalian berdiskusi. Bapak kasih waktu 5 menit, nanti Bapak tanya-tanya. Ya, silahkan. Ya, di sembari kalian mengerjakan, sembari Bapak menjelaskan sedikit ya tadi tentang videonya. Ya, video tadi itu cukup baik ya ditampilkan. Nah, tadi itu membahas tentang demokrasi, penerapan demokrasi Indonesia. Penerapan Pak, bertanya demokrasi. Pak, Oh ya, siap, nak. paham komunis apa ya Pak? Kenapa? Paham komunis itu apa ya Pak? Oh, paham komunis itu paham yang berbeda dengan paham kita. Ya, paham kita ini paham Pancasila. Nah, paham komunis itu salah satunya adalah mereka itu tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, Bapak kalau panjang lebar menjelaskan nanti anak-anak sekalian bingung. Jadi Bapak pakai bahasa-bahasa gampang yang anak-anak sekalian ingat. Ya, paham komunis itu paham yang tidak boleh kita ikuti anak-anak sekalian. Ya, jadi mereka itu ya, salah satunya tidak percaya adanya Tuhan seperti itu ya. Sedangkan kita kan negara kita negara yang mengakui adanya Tuhan itu satu ya dengan 6 agama yang ada di negara kita. Oke, yuk dikerjakan anakku sekalian. Nanti Bapak tanya-tanya. Terima kasih Jurham sudah bertanya. Oke, nah Bapak lanjut ya tadi ya. Jadi pelaksanaan demokrasi Indonesia itu ada 3 fase. Yang pertama fase di zaman Orde Lama itu ada 2, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Lalu di zaman Orde Baru, di zaman Pak Soeharto nih presidennya, ada namanya demokrasi Pancasila. Dan di zaman reformasi di zaman sekarang itu dari zamannya Pak Habibie, Bapak Gus Dur, Bapak Megawati, Bapak SBY sampai ke Pak Jokowi itu dinamakan sebagai demokrasi Pancasila Reformasi. Baik, waktunya tersisa 2 menit lagi sebelum Bapak tanya-tanya ini. Diskusinya lewat WA ya nak ya. Silakan diskusi lewat WA ya. Oke, anakku sekalian, ayo kita mulai berpikir ya. Kita mulai belajar, menuangkan semua apa yang kita pikirkan dalam sebuah kertas. Lalu kita nanti harus berani untuk menyampaikan apa yang di dalam kertas tersebut. Kayak gitu. Pak, mau Siap? bertanya. Siap, Yusma? Iya, Yusma. Tadi dalam video itu ada G30 SPKI ya Pak ya? Nah, Iya, saya nonton G30 SPKI itu bersama bapak saya. Itu ada bunuh-membunuh ya Pak ya? iya, Oh, berarti tidak boleh itu ada G30 ada PKI itu ya Pak ya? iya. Lebih Ya tepatnya sudah, paham kalau nanya. begitu saya Pahamnya. lanjutkan diskusi dengan Ibu Yuliana kalau begitu Pak. Iya, nah, oh luar biasa. Ternyata Yusma sudah mulai sedikit, sudah nonton duluan nih, luar biasa. Nanti kan anak sekalian Bapak tidak janji, tapi mungkin nanti kapan kita bisa nonton ya bagaimana tragedi G30 SPK itu sedih banget nah ya Bapak kalau ingat itu ingin teriris satunya Bapak lah ya. Sedih Pak. pokoknya. Sudah dikerjakan waktunya sisa 1 menit lagi. Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Ya, oke. 3, 2,
1. Oke, waktu habis. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah bisa menjawab dengan baik. Nih, walaupun sifatnya diskusi, Bapak pilih aja ya siapa yang mau nampilkan ya. Ya, karena nanti waktunya habis kalau semuanya gitu. Dari ini deh. Dari yang pertama dari Widya deh, Widya. Widya. Mana sih Widya nih? Ah, ini Widya. Widya nih, dari pertanyaan Bapak tadi Widya. Kalau misalnya paham komunis tumbuh lagi, bagaimana sikapnya Widya bersama siapa nih? Widya bersama Adrianus. Bagaimana? Saya sama Adrianus sudah diskusi tadi, Pak. Nah, di Ya, sini jawabannya? paham komunis itu sangat bertentangan sekali dengan ideologi Pancasila ya, Bapak. Ya. Maka kalau misalnya ini pendapat kami berdua ya, Bapak, misalnya ideologi komunis itu ada di dalam negara kita, maka akan merusak persatuan dari bangsa kita. Seperti itu ya, Pak. Wih, benar sekali. Merusak persatuan. Mantap nih Widya dengan Adrianus nih. Ya, Bapak. Itu Ya, saja, Bapak. terima kasih Widya. Ya, Widya luar biasa. Widya sama Adrianus ini panjang lebar berdebatnya ya. Menghasilkan 2 poin penting ya. Ah, kalau misalnya komunis ada nanti bertentangan sama Pancasila, oh memang benar ya. Terus ideologi komunis itu bisa merusak persatuan. Wah, apalagi itu. Kita ini harus damai-damai saja. Pancasila sudah luar biasa. Ya, tidak boleh digantikan ideologi lain. Baik, terima kasih Widya, luar biasa. Sekarang ke Yusma. Yusma ada? Kak. Oke, Yusma tadi sudah memberikan sedikit arahan pengalaman. Sekarang Yusma harus bisa mengungkapkan pendapatnya nih. Kalau paham komunis ada, gimana nih Yusma dan Yuli? Tadi sempat diskusi kan lihat WA kan? Ya, tadi diskusi Pak. Nah, Oh, gimana eh, gimana? Bapak saya kan senang menonton, kalau waktunya 30 September itu Bapak saya menonton itu, sering ditayangkan. Nah, saya ikut nimbrung sama Bapak. Nah, saya lihat itu ada bunuh-membunuh Pak, berarti Ya, nggak boleh ada paham itu di Indonesia, karena nanti orang sama-sama bunuh-membunuh Pak. iya, Takut benar. dibunuh di situ, itu saja Pak. Iya, kenapa sih Mak mereka itu bunuh-membunuh? Karena mereka itu orang-orang komunis itu ingin menggantikan Pancasila. Nah, itu Bapak itu sedih loh. Padahal kita ini kan Pancasila sudah merupakan hal yang luar biasa, ideologi bangsa kita, ya. Pancasila. Kalau Pancasila diterapkan dengan baik, maka negara kita, nak, ya, negara kita akan menjadi negara yang hebat. Woi, Bapak ini kalau sudah bicara tentang Pancasila, semangatnya luar biasa nih ya. Ibarat ini, wah ini ya, karena kita ini semuanya harus memiliki jiwa Pancasila, nah. Ya, jiwa Pancasila ya. Kalau Pancasila sudah diterapkan, percayalah kita akan menjadi negara yang sekali negara yang hebat. Kayak gitu ya. Oke, terakhir dari Jurham. Jurham. Tadi Jurham sempat bertanya nih, Iya, apa sih jawabannya? Bapak. Jurham bersama Vivin ya. Sudah diskusi Jurham, nak? Nah, Oke, ya, Jurham Pak. kalau misalnya ini, Jurham kalau misal Jurham dan Vivin, kalau misalnya komunis tumbuh kayak apa Jurham nih? Sikapnya Jurham. Komunis, Pak, ya. Ya, Tadi yang maksudnya yang dibilang Bapak itu yang berbeda dengan Pancasila, Pak, ya. iya, nak. Menurut kelompok saya, Pak, paham komunis memang harus ada di Indonesia, Pak. Karena kan kita menganut Pancasila, Pak. Iya, Jadi benar. kalau dalam apapun bentuk kekerasannya itu dilarang, Pak. Sesuai dengan apa namanya itu yang dibacakan Presiden pertama apa namanya proklamasi, Pak. Iya, benar. Sangat Ya, bertentangan ya. itu dari kelompok kami, Pak. Heeh. Wah, mantap nih. Kelompok Jurham sama kelompok Vivin. Bapak kira jawaban kalian itu salah semua. Ternyata benar semua. Berarti anak-anakku sekalian sudah bisa mengerti ya. Sudah bisa mempresentasikan, sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa menganalisis dari video yang Bapak tampil. Wah, luar biasa anak-anakku sekalian. Kalau seperti ini belajar kita, percayalah kalian akan menjadi generasi-generasi hebat. Woi, Bapak sudah tidak bisa tidak bisa apa namanya ya? Tidak bisa maksimal. Maksimalnya Bapak adalah menciptakan kalian ini orang-orang hebat ya, menjadi orang-orang hebat ya. Bapak tidak bisa jadi DPR, Bapak tidak bisa jadi presiden untuk saat ini, tapi nggak tahu nanti. Sama tahu Bapak jadi DPR, sama tahu aja Bapak jadi presiden. Tapi sekarang Bapak fokusnya adalah membuat kalian
menjadi atau memiliki nilai-nilai Pancasila dalam hati kalian. Luar biasa anak-anakku sudah bisa menganalisis tadi, sudah bisa menganalisis dengan membaca, dengan melihat video, bisa menyimpulkannya juga, dan bisa juga mempresentasikan. Luar biasa anak-anakku sekalian ini. Baik anak-anakku sekalian, nih, ayo kita bermain game yuk. Nih, ayo kita bermain game. Namanya game Ayo. Kahot. Ya, namanya game Kahot. Bapak sudah kirim tadi caranya, ya. Atau Bapak ulang nih caranya. Caranya pertama, kalian harus buka Kahot dulu. Ayo anak-anakku sekalian, buka Kahot di HP atau di laptop kalian. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, di situ, Ya, Pak. nah, sebentar. Bapak akan siapkan dulu ya. Bapak akan siapkan dulu. Oke, share screen. Oke, bentar nak ya. Oke, oke. Wah, sudah kelihatan? Belum, Bapak. Belum, Pak. Oke, ya. Oke, sudah. Nah, silakan. Sudah saya start. Nih, treng teng teng teng. Belum muncul tampilannya. Treng teng teng teng. Tapi semuanya sudah buka kahot ya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, sebentar nah ya. Wih, lagi berputar-putar Ya, nih. Pak. Berputar-putar, putar-putar. Oke, sudah masuk nih ke aplikasinya. Oke, nah kita main dulu dengan model klasik. Model, nanti kalian akan tahu sendiri. Ntar, belum muncul game pinnya. Mana ya? Duh, nggak muncul nih game pinnya nih. Wah, ayo dong, jaringannya mana? Oh, dia masih loading. Oke. Ya, tut, 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 Ya. tut. Nah, muncul. Silakan anak-anakku ketik tanpa spasi ya. 5000763. Ya, oke. Nanti itu game pinnya. Nanti nickname-nya isi nama anak-anak sekalian ya. Pakai nama, tidak apa-apa pakai nama inisial, tapi harus ada namanya dulu. Contoh kayak misalnya Bapak ini Rian, pakai nama Rian Ganteng. Adrianus keren. Widya cantik. Oh, ini ada nih, ada Ari, ada Yusma. Selamat bergabung Ari, Yusma. Kita tunggu yang lain. Widya Ramadhani sudah masuk. Ya, ayo siapa lagi mau masuk? Wih, ada Vin. Pasti Vin ini Vivin. Iya. Oke. Ya, sudah? Jurham belum masuk nih. Oke. Jaringan lah ya? Ya udah. Udah, Yuliana tidak masuk ya? Oh, ternyata ada anak-anak. Oh, Jurham sudah masuk nih. Yuliana mana Yuliana? Jaringannya Ya, Bapak, saya jaringan, Bapak. Oh, jaringan ya, tidak apa-apa Pak ya. Jaringan, Pak. Ya, tidak Ya. apa-apa. Nanti Bapak akan Kasihan dia, ya, Pak. tidak apa-apa. Ini kan hanya bermain. Yuliana bisa dilihat ya, anak-anak tidak bisa bergabung bisa dilihat ya cara mainnya gampang banget. Nih, Bapak start. Persiapan ya. Yuk, pantengin HP kalian baik-baik. Oke, 1, 2, 3. Start nih. Oke, step 1. 3, 2, 1. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya nih. Nih jawabannya, ayo. Oke, next. Pertanyaan kedua. Wah, ternyata Yusma pemenangnya ini. Stek pertama. Ayo, yang lain. Lebih semangat lagi. Yusma di jawaban pertama. Sekarang kita lanjut. Di pilihan yang kedua. Siapakah ini? Oh. Wih, hebat bisa jawab semua. Mantap. Siapakah di sini yang menang? Masih Yusma yang paling pertama, tapi Widya telah menyusul, Bung. Masih pertarungan luar biasa nih ya. Lanjut. Di dashboard ketiga, di stack ketiga. Oke, baru 2 menjawab. Ya. Oke. Siapa di sini? Wah, Vivin. Luar biasa, Vivin. Nomor 1 sekarang. Lanjut. Pertanyaan keempat. Oke.
Ya, kita mulai. Siapa di sini yang juara? Wah, masih Vivin. Ya, Jurham telah menaik, Widiat mulai turun. Adrianus ini luar biasa. Ayo, Adrianus. Semangat, nak. Salah. Oke, kita lihat. Ini cepat-cepatan ya, Pak. Iya, nak. Wih, Vivin paling pertama. Oke, lanjut. Wih, siapa naik? Vivin masih pertama, nak. Disusul Yusma, Jurham, dan Widya. Pertanyaan terakhir nih, ayo, nak. Oke. Pemenangnya adalah, kita akan lihat, Widya di nomor 3. Wih, selamat Widya. Vivin di nomor 2. Siapa nomor satunya nih? Ternyata jawabannya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Yusma. Tadi sempat ketinggalan. Yeay. Ada Yusma, ada Widya, ada Vivin. Adrianus bersabar ya. Adrianus juara di hati Bapak. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Ya, kita sudah bermain game. Kita sudah belajar tadi. Sudah luar biasa. Nah, sebelum Bapak tutup nih. Ya, sebelum Bapak tutup. Ada LKPD nih ya. Apa itu LKPD, Pak? Tugas. Ya, yang tugas untuk kalian kerjakan. Bapak sudah share kok. Nah, Bapak sudah ada share di WA. Tugasnya itu pribadi ya. Soalnya soal esai. Nah, nanti dikumpulkan ya di Google Form, nanti Bapak kirim di WA. Tugasnya satu, berikan tanggapan Anda bagaimana penerapan demokrasi di zaman Presiden Bapak Insinyur Jokowi. Seperti itu, ya. Oke, itu soalnya nanti dikirim yang baik ya, nak. Nah, sebelum Bapak akhiri, ini ada kesimpulan ya. Kesimpulannya yang pertama, anakku sekalian sudah paham tentang demokrasi di negara kita ini ada 3 zaman. Zaman pertama, zaman Orde Lama. Orde Lama itu ada Pak Soekarno presidennya, demokrasinya demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila. Lalu di zaman Orde Baru, siapa presidennya? Orde Baru ya Bapak. Ya, siapa presidennya? Pak Soeharto bukan? Nah, benar Soeharto. Demokrasi disebut demokrasi apa? Ada yang tahu? Demokrasi. Demokrasi. Eh, Ayo, demokrasi apa nih? Kan? Mungkin ya, Pak ya? Demokrasi Pancasila dong. Oh, Pancasila. Lalu di zaman reformasi ada Pancasila, demokrasi Pancasila reformasi. Baik, anak-anak sekalian, itulah kesimpulan. Kita sudah menyimpulkan bersama-sama. Baik, anak-anak sekalian, LKPD sudah saya selesaikan. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akhiri kegiatan Bapak hari ini. Kita sudah melakukan semua rangkaian kegiatan. Kita sudah mulai menganalisis, kita sudah mulai menyimpulkan, kita sudah mempresentasikan, kita sudah menyimpulkan bersama, kita sudah bermain luar biasa. Sampai ketemu di minggu depan, tetap jaga kesehatan anak-anak sekalian. Ya, baiklah, mengakhiri kegiatan kita di pagi ini, anak-anak luar biasa, kalian hebat-hebat semua. Ya, Bapak cukupkan pertemuan Bapak hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengakhiri kegiatan, berdoa, dimulai. Selesai. Bapak izin pamit ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Pak. Permisi, Ibu Zahra. Yes, ya Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Siap, Ibu. Ya, jadi sebelum sebelum Prof yang memberikan pendapat komentar, saya dulu. Ya Pak Prof. Ya, silahkan Bu. Oke. Di dalam melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran tadi, ya saya simpulkan itu sangat baik, ya, karena di pendahuluan itu ada pengantar ke materi, kemudian memberikan penguatan, tapi di dalam video
videonya itu jelas tapi suaranya tidak kedengaran. Ya. Dalam pengantar materinya itu suaranya kurang kedengaran. Kemudian dalam menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalah itu baik ya. Terus menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi ya. Sebagai solusi terbaik HOTS juga baik. Cuman saya tadi enggak lihat ada dibentuk kelompok ya? Ada Ibu. Ada ya. Iya. Jadi bentuk kelompoknya sudah ada. Kemudian menggunakan metode bervariasi ya. Modelnya KHOTS. Terus tadi PJBL-nya ditampilkan apa enggak? PJBL-nya saya tampilkan dalam bentuk LKPD, teman-teman. LKPD ya. Saya mengerti mereka ada tugas. Oh iya, oke. Ya. Kurang tapi perhatikan Ya, saya tadi. tugas dari baik simulasi maupun tugas diskusi kelompok maupun tugas ini LKPD-nya. Iya. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi juga sangat bagus. Keterampilan memanfaatkan waktu juga bagus ya. Terus mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar itu baik. Kemudian critical thinking, creative thinking, refleksi thinking, decision making ke dalam kegiatan belajar mengajar melalui inquiry based aktivitas itu baik. Volume dan intonasi suara sangat bagus ya. Terus penggunaan bahasa baik dan benar sangat bagus. Kemampuan menggunakan alat analog atau metafora baik. Ya itu saja Prof. Rian. Terima kasih Bu Zahra masukannya. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Ibu Zahra. Ya, Pak Rian. Ya, Bapak. Siap, Prof. Ya, secara umum sudah bagus, tapi saya tidak akan menyebutkan yang bagus-bagus. Ya, Prof. Hanya akan menanyakan ini dalam kegiatan belajar mengajar tadi, menurut saya belum nampak PBL-nya, belum nampak PJBL-nya. Jadi yang ditanyakan Ibu Zahra dibentuk kelompok tadi nggak nampak. Tadi sudah nampak. Bapak. Dan siswa-siswanya kayaknya cuma menjawab aja, artinya sekedar berdiskusi, gitu aja, nggak ada produk dari kelompok itu, nggak ada yang dipaparkan, sehingga semacam apa ya, hanya komunikasi dua arah ya, siswa dengan guru, siswa dengan guru. Jadi siswanya tidak punya pekerjaan apa-apa, nggak punya tantangan ya. Padahal PBL kan harus itu supaya ya si siswa-siswa itu juga berkolaborasi, karena tuntutan pendidikan abad 21 kan harus bukan cukup hanya pintar saja, tidak cukup cerdas, tapi harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Tapi tadi belum nampak di kegiatan inti, langkah-langkah PBL-nya juga belum nampak ya. Secara keseluruhan bagus Pak Rian. Tapi tadi yang ditanyakan Bu Zahra, dibentuk kelompokkah tadi? Sudah. Pak Rian mengatakan sudah, tapi nggak nampak ya. Karena siswa-siswanya cuma diam aja, cuma interaksinya berbicara aja, tapi tidak berbuat apa-apa. Mungkin itu aja Pak Rian. Ya, terima kasih Prof. Tadi itu Bu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Zahra. Ya. Tadi saya sudah tidak apa-apa. Terima kasih masukannya. Mungkin karena kita via Zoom jadi tidak terlalu nampak ya bagaimana tadi saya membentuk kelompok, bagaimana PBL-nya, bagaimana PJBL-nya. Tapi tidak apa-apa, ini masukan yang luar biasa buat saya. Kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi dari penampilan saya kali ini. Mungkin itu aja Pak Prof. Sekali lagi terima kasih banyak masukannya. Ibu Zahra terima kasih banyak masukannya. Teman-teman terima kasih. Ini saya tambahkan lagi Pak Rian. Baik, saya menambahkan Zahra, lagi Pak Rian. Maksud Prof itu
di dalam kelompok itu siswanya itu kan ada saling berdiskusi dulu Iya. sebelum menampilkan. Nah, itu tidak terlihat. Ya tadi Nah, karena situasinya harus di WA kan. Nah, jadi saya bilang tadi kita di WA oh di situasinya. WA. Iya, di WA situasi. Jadi karena kita ngejar waktu juga eh, kondisi seperti Zoom seperti ya. ini. Jadi anak tadi saya Mm-mm. arahkan PBR-nya nampaknya ayo anak-anak kalian di WA saling komunikasi antara Jurham dengan Yulia dan Vivin dengan Oh Wika dan ya. seterusnya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin nanti lain kali saya Oke, akan nanti. saya akan. Oh iya. Terima kasih sekali Lain Bu. kali Saya siap, Oke, lain kali ditampilkan ya. siap, Oh iya. siap, siap. Oke. Saya Nah, stop ya. record ya. Ya, ya, ya.